ketika nanti sifat alimun, sifat maknawi alimun itu Allah masukkan di otak dan hati kita itu, baru kita bisa berpikir. Kalau tidak masuk sifat Allah yang sifat maknawiyah pada otak hati kita itu, kita tidak bisa berpikir. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, cerdas tidak cerdasnya orang itu kalau seandainya dia itu dekat dengan yang maha, yang ini tadi Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika sifat hayyun itu masuk di darah kita, baru darah itu bisa mengalir. Ketika dimasukkan sifat sami'un itu ke telinga kita tersebut, sifat maknawiyah tersebut baru bisa mendengar. Lalu ketika Allah masukkan sifat maknawiyah yaitu basirun tersebut pada dua mata kita, maka dua mata kita ini baru bisa melihat. Ketika dimasukkan sifat mutakallimun itu pada lidah kita, baru kita itu bisa berkata-kata. Sekarang Bapak Ibu semakin hati kita, kalau batang tubuh jasad kita ini dari sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam yang dulunya mati tidak berfungsi apa-apa, lalu nanti dimasukkan sifat maknawiyah pada tulang, urat, otak, darah, telinga, mata dan lidah kita itu baru bisa berfungsi. Nyata sekali Bapak Ibu, bukan kita yang berlaku. Nyata yang berlaku itu adalah Allah Bapak Ibu dalam diri kita ini. Mana kita itu tidak ada Bapak Ibu. Maka itu sifat 20 itu endingnya pada akhirnya ingin menyadarkan kita bahwa kita ini tak ada, kita ini hanya mengadakan yang maha ada Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, kita kembali ke kitab yang putih yaitu hanya jauh nabi tersebut. Ketika Bapak Ibu sholat, kalau seandainya sifat kudrat ini terbawa pada diri kita, diletakkan pada diri kita bahwa kita yang sholat, merasa kita yang punya kuasa bergerak itu kita, sholat Bapak Ibu gagal secara hakikat, tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mencuri. Kalau misalnya yang ini masih terbawa, Allah tidak terima. Kenapa? Karena seolah-olah kita menjadi Tuhan kecil. Ingat betul ini Bapak Ibu, ini bahayanya akidah tersebut. Maka itu akidah ini tidak bisa dianggap sepele. Kecil sekali barangnya, tapi kalau sedikit salah paham kita akan tergelincir. Sedikit saja kuasa Allah kudrat ini lekat pada diri kita, lalu kita akui diri ini, kita akui pada diri kita, melangkah ini aku yang melangkah, bicara ini aku yang bicara, sehingga terpisahlah dirinya dengan Tuhan, maka Allah tidak ridho. Maka itu di kajian kita yang sebelumnya, nanti sampai juga di kitab kita yang merah ini, kalau masih duduk di kedudukan itu, kalau kita mati, maka Allah tidak punya alasan untuk menyelamatkan diri kita tersebut. Maka matinya itu duduk di kedudukan syariat buta, maka mati kita itu hancur, jasa kita itu di tanah, dimakan ulat, dimakan belatung. Kenapa? Karena Allah tidak punya alasan untuk menyelamatkan batang tubuh kita ini ketika kita mati. Kenapa? Karena masih berpisah, masih ada pengakuan, masih mencuri kudrat Allah itu diletakkan pada diri. Maka itu nanti pada kitab kita ini ada asma Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, sampai nanti As-Sabur. Saat itu ketika kita ambil Ar-Rahman misalnya, dalam pemahaman sebagian besar orang, ketika Ar-Rahman itu merasa bahwa sifat Ar-Rahman itu lekat pada dirinya, merasa dia yang punya sifat Rahman, dia yang bisa mengenyangkan perut orang yang lapar, dia merasa dialah yang bisa memberikan kasih sayang kepada orang, bisa bantu orang. Kalau itu lekat